Warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab 2 yaitu listrik statis. Tujuannya menganalisis peristiwa alam yang terkait dengan muatan listrik statis, mendeskripsikan muatan listrik dan sifat-sifat istimewanya, menjelaskan dan memformulasikan gaya dan medan listrik, hukum Coulomb, menganalisis potensial dan usaha listrik, mendeskripsikan kapasitor dan menganalisisnya pada sebuah rangkaian. Nah, berikutnya kita bahas dulu muatan listrik, gaya Coulomb, dan kuat medan listrik ya. Pembahasan kita bab 2. Yang pertama. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan atom, yaitu partikel penyusunnya proton dan neutron. Nah, proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, tidak bermuatan Y, elektron bermuatan negatif. Ini kita gambarnya seperti ini. Ini elektron ini bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ya. Pada level-level energinya. Jadi kita lihat ini level energi tempat elektron mengelilingi inti ketika dalam posisi stabil. Nah, kemudian kalau misalnya dipanaskan nanti elektronnya bisa lompat ke level yang lebih tinggi. Nah, ini. Jadi ini mengorbit terus elektronnya ke dalam lintasan. Jadi bisa berpindah lintasan dari lintasan tinggi ke lintasan rendah atau dari lintasan rendah ke lintasan tinggi yang lebih tinggi kalau ada pengaruh luar. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Nah, gaya di antara keduanya kalau sejenis akan tolak-menolak, kalau berlainan jenis akan tarik-menarik. Kalau di ini gambar yang kita lihat ini, ya ini hukum alam ini. Jadi kalau misalnya bisa tolak atau bisa tarik, tergantung dari jenis muatannya. Selanjutnya untuk gaya listrik, apabila dua muatan yang didekatkan tadi tarik-menarik dan tolak-menolak itu diamati oleh Charles Augustin de Coulomb tahun 1785. Jadi hukum Coulomb, besarnya gaya listrik ini berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Jika sebuah benda dipengaruhi oleh benda bermuatan lebih dari 1, maka besarnya gaya yang bekerja sama dengan jumlah vektor masing-masing. Nah, ini nanti karena masuk besaran vektor, tentu penyelesaiannya juga secara vektor. Kita lihat persamaan dari hukum Coulomb ya. Ini tadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Apa itu? K konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Jadi kalau kita melihat satuannya ini, Newton itu satuan dari gaya. Kemudian meter pangkat 2 ini satuan dari R dikuadratkan. Coulomb ini adalah Q. Ya, jadi
Ini Q dikuadratkan. Jadi Q1 kali Q2. Jadi memang kalau dari persamaan ini kita keluarkan K-nya, kan menjadi F dikali R kuadrat dibagi dengan Q kuadrat. Nah, jadi ini rumusnya, satuannya ini. Persamaannya ini untuk K. Ya, kita turunkan dari ini. Saya ulangi. Gaya Coulomb besarnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau K-nya kita keluarkan akan menjadi F R kuadrat per Q kuadrat. Sehingga 9, 10 pangkat 9 itu satuannya adalah Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Q muatannya satuannya Coulomb, R jarak adalah meter. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini ya, kita lihat R kuadrat itu berbanding terbalik dengan apa? Berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ini maksudnya adalah jika jarak dua titik itu diperbesar, F-nya akan menjadi kecil. Karena antara F dengan R itu berbanding terbalik. Jadi R itu dijauhkan, maka F-nya menjadi kecil. Nah, ya kan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada LDR ya, long distance relationship itu kan jaraknya jadi jauh. Nah itu gayanya makin kecil, jadi makin lama makin lupa ya gitu. Kalau deket lama-lama, nah kan gaya tariknya jadi besar sekali. Ini hanya ilustrasi di kehidupan sehari-hari, bener kan, dengan hukum alam, hukum Coulomb ya. Nah, kemudian berikutnya F berbanding lurus dengan F berbanding, karena variabel K itu konstante ya, jadi nggak bisa kita, konstante itu sebuah ketetapan. Nah, ini berbanding dengan muatan kuadrat. Jadi kalau muatannya besar, itu gayanya juga besar. Kalau kita lihat misalnya massa matahari itu besar, gayanya juga besar gitu. Ini kalau kita lihat secara makro. Jadi ini nanti hampir mirip dengan cara berpikirnya, mirip dengan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Loh kan mirip kan? Yang ini, yang satu ini hukum Coulomb, yang ini adalah hukum Newton tentang gravitasi. Konsep cara berpikirnya sama ya. Gitu. Cuman yang ini adalah mikro, ini soal mikro, listrik ini kecil nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau yang hukum Newton gravitasi itu persoalan makro ya.
lebih besar. Kita bisa melihat itu matahari, bisa melihat planet-planet yang lain, bagaimana interaksinya, gaya gaya Newtonnya dan sebagainya. Ini kalau kita mencari persamaannya. Penjelasan berikutnya, interaksi antar muatan listrik. Nih, muatan yang sejenis, misalnya yang ini ya, ini plus dengan plus, maka di sini kita dapatkan gaya tolak. Ini gaya tolak sana, ini menolak. Nah, otomatis ya, kalau yang sejenis itu tolak menolak. Jadi ini hukum alam memang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sejenis tarik menarik itu ya itu namanya menyalahi kodrat alam. Jadi begitu. Jadi yang sejenis itu aslinya ini tolak menolak. Jadi nah, kalau berlainan jenis ya dia akan tarik menarik ini. Nah, tarik menarik. Tarik menarik. Paham ya sampai di sini? Saya lanjutkan, berikutnya adalah bagaimana jika sebuah muatan dipengaruhi oleh muatan lain. Misalnya muatan 2 dipengaruhi oleh, nah ini terletak di antara muatan 1 dan muatan 3, di mana jaraknya terhadap muatan 1R1 ini terhadap muatan 3 itu R2. Apa yang terjadi? Karena muatan 2 ini dipengaruhi juga oleh muatan 1 dan muatan 3. Maka gaya kolomnya ya, ketika dia dipengaruhi oleh Q1 karena ini dianggap positif semua misalnya. Jadi nanti kita melihat muatannya itu jenisnya apa, maka pengaruh gayanya kalau sejenis tolak menolak ya. Jadi kita anggap positif semua, maka Q2 itu ini F2, dia akan bentar saya ganti warna. Ini F2 karena ditolak. Kemudian ini F1-nya. Jadi ini gaya tolak F1 sebenarnya ini F2 ditolak oleh F1 ini, kemudian F2 ditolak oleh ini gaya karena F1. Ini gaya karena F2 ya. Kita kesampingkan yang ini kita kesampingkan dulu. Ya, karena pembicaraan saya adalah Q2 dipengaruhi Q1 dan Q3. Jadi ini F1 ya, dipengaruhi gaya 1, ini berarti F3. Ini F3 ya, saya hapus dulu. Ini F3. Saya ulang ya, jika Q2 terletak antara Q1 dan Q3, kalau muatan mereka sama, maka Q2 ditolak oleh Q1 menjadi F1 ini. Kemudian Q2 ditolak oleh Q3 menjadi F3 ini. Mereka berlawanan. Sehingga gaya totalnya, F totalnya atau F yang dialami oleh Q2 itu sama dengan F1 ke kanan misalnya positif dikurangi dengan F2. F3 sorry. Jadi dikurangi F3. Arahnya F3 ke kiri.
Jadi nanti kalau hasilnya misalnya negatif besar F3, maka ya yang diambil nilainya saja. Itu menunjukkan bahwa arahnya ke arah menjauhi muatan 3. Jadi kalau lebih besar nilainya F3, maka arah Q2 itu adalah ke kiri. Kalau misalnya lebih besar F1, maka arahnya dia searah dengan F1. Nah, kalau persoalan yang ini, itu Q3 itu dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Nah, maka Q3 ditolak oleh Q1 arahnya ini. Q3 ditolak oleh Q2 arahnya yang ini. Maka mereka antara F1 dan F2 itu searah sama. Jadi Q3 itu mengalami gaya F1 dan F2. Jadi maka gayanya yang dialami oleh F3, jadi F totalnya F3 itu F1 ditambah dengan F2 karena searah. Ya. Paham sampai di sini ya? Saya ulangi ya. Q3 dipengaruhi Q1 dan Q2 karena mereka muatannya sama, maka Q3 ditolak oleh Q1. Jadi ini Q3 ini ditolak dia oleh Q1. Dengan gaya tolaknya adalah F1. Q3 ditolak oleh Q2 dengan gaya F2. Nah, F1 dan F2 searah, maka kita jumlah saja. Kalau berlawanan arah yang tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, itu dikurangi. Jadi yang dialami oleh Q2. Ini yang dialami, dia ditolak oleh ini F3, ini F3, ini F1. Berlawanan kan? Berarti F1 kurangi F3 untuk gaya total yang dialami muatan 2. Gaya total yang dialami muatan 1 karena Q2 dan Q3, ya dia ditolak arahnya ke kiri semua. Ini dia ditolak oleh F2, juga ditolak oleh F3. Jadi gaya totalnya untuk F1 adalah F2 ditambah dengan F3. Paham ya di sini? Nih, jadi ini dijumlahkan yang barusan saya jelaskan. Muatan tidak segaris. Nah, kalau muatannya itu tidak segaris, kalau yang tadi disegaris, maka kalau tidak segaris kita selesaikan dengan vektor F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dan F2 dikali juga dengan sudut apit F1 dan F2. Ya, akan saya jelaskan di sini. Gaya yang dialami F3 yang di puncak ini, dia ditolak oleh F1 ini, ditolak F1 ini gayanya ke atas. Kemudian F3 ditolak dengan F2. Nah, maka sudut apitnya adalah ini. Nah, ini adalah sudut apitnya di sini. Misalnya sudut apitnya ini. Theta ya. Sudut apit antara F1 dan F2. Maka besarnya F3 itu adalah nih. F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah 2 kali F1 F2 kosinus theta. Nah, F-nya dihitung menggunakan persamaan tadi. Nah, ini K, ini misalnya F1 sama dengan K
kalikan Q1 dan Q3 dibagi dengan R3 kuadrat. Jadi ini R-nya. Jarak antara R1 dengan R3. Itu. Jadi ini jarak R1, R3. Itu F1-nya dihitung dulu. Berikutnya F2-nya juga dihitung ya. F2 sama dengan K. Q2 kali Q3 dibagi jarak Q2 Q3 R2 kuadrat, dikuadratkan ini. Dihitung dulu juga. Jadi kita harus sabar menghitung satu-satu ya. Jadi F1 dihitung, F2 dihitung, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam persamaan ini karena kita mau mencari berapa gaya total yang dialami oleh muatan 3. Ini. Jadi F3. Jadi gaya total yang dialami muatan. Jadi F1-nya dihitung dulu, F2-nya dihitung dulu, baru dimasukkan. Jadi kita butuh teliti dan cermat. Jadi proses ini juga tidak singkat. Anda satu. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita itu juga berproses, step by step, penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, kita lalui apapun yang terjadi. Yang penting solusinya ya, ini solusinya dengan menggunakan vektoral. Jadi itu. Nah, berikutnya kuat medan listrik. Apa sih kuat medan listrik? Kuat medan itu adalah besar ya, besarnya medan. Medan itu suatu wilayah atau daerah ya. Jadi ini daerah ini. Ini daerah di sekeliling apa namanya? Di sekeliling benda bermuatan ya. Ini. Kalau muatan positif itu keluar. Ya medannya, arah medannya itu keluar. Nih. Arah medannya keluar untuk yang muatan positif. Kalau muatan negatif menuju arah medannya menuju muatan negatif. Kita bisa lihat. Nah, jadi saya ulangi, arah medan itu menuju muatan negatif, meninggalkan muatan positif. Persamaannya bagaimana? Kita lihat. Kuat medan itu dirumuskan dengan membagi gaya listrik terhadap muatan itu. Jadi F per G. Satuannya apa? Gaya listrik itu satuannya adalah Newton. Muatan itu Coulomb. Sehingga satuan medan adalah Newton per Coulomb. Loh, ini sebelahnya kok ada rumus lagi? Yang benar yang mana? Dua-duanya betul. Karena apa? Karena F dijabarkan menjadi ya, ini F itu sama dengan K kuadrat, kalau G-nya sama, kalau muatannya sama, atau Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau F-nya itu kita masukkan nilai rumus K kuadrat per R, maka kalau dibagi dengan G ini kan bisa kita coret. Nah,
Sehingga medan itu menjadi seperti ini. Ini medannya. Nah, boleh sama kan jadinya? Nggak apa-apa ya. Nah, sama, jadi kita nggak perlu menghafal juga sih. Jadi bisa menjabarkan dari mengurai gaya ini. Ya, kita urai gaya menjadi ini, kemudian dibagi dengan Q, akhirnya dapat yang sebelahnya ini. Berikutnya, ini untuk satuannya ya. Muatan yang medan ini ya, ini muatan yang segaris, ini medan sebetulnya. Besar gaya kolom muatan listrik segaris merupakan resultan gaya-gaya kolom yang terjadi pada muatan itu. Resultan itu jumlah aljabar ya, bisa ditambah, bisa dikurangi. Jadi nanti tergantung muatannya. Jadi seperti contoh di sini adalah titik P, ya. Titik P yang terletak di wilayah di daerah kekuasaannya Q1 dan Q2, maka dia dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat pengaruhnya, kalau ini positif semua maka meninggalkan. Jadi meninggalkan, arah medannya meninggalkan muatan kedua dan meninggalkan muatan ketiga. Jadi arahnya ke kanan semua, maka kita jumlah E1, kita jumlah dengan E2 karena P mengalami dua medan E1 dan E2, maka itu kita jumlah. Jadi kita jumlah ini ya. Nah, ini kita jumlahkan karena segaris. Kalau misalnya tidak segaris, sama dengan gaya tadi penyelesaiannya, cuman ini E yang kita hitung. Jadi nanti kita hitung E-nya satu-satu sama E1 kita hitung ya. Pakai K, Q, per R kuadrat ya. Jadi di sini nanti Q-nya adalah Q1. Karena ini yang mempengaruhi, jadi di sini Q1. Kemudian E2 adalah karena dia dipengaruhi Q2, jadi K Q2 per R2 kuadrat. Jadi R2-nya dikuadratkan, ini R1-nya juga dikuadratkan. Kita hitung dulu satu-satu. Nah, kemudian sudutnya, sudut apitnya di sini. Nah, ini sudut apitnya ya. Untuk sudut apitnya masuk sini. Jadi setelah kita hitung harga E1 juga E2, maka nanti kita masukkan ke sini. Nah, E1, E2-nya kita masukkan ya. Kita pakai warna yang beda biar jelas. Jadi ini E1 kita masukkan, E2 kita masukkan. Kemudian sudutnya kita masukkan, kita hitung. Nah, jadi kita memang butuh sabar, oke ya. Nanti bisa Anda ulang lagi video yang dari saya. Nah, untuk mengakhiri, jangan lupa Anda mencari latihan-latihan soalnya untuk gaya kolom dengan medan listriknya, untuk gaya listrik dan medan listrik pada Fisika Studi Center ataupun Jenius ataupun Pahami dan lain-lain sumber internet yang lainnya boleh untuk lebih memahami persoalan ini. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.